Kita memasuki pertemuan yang keempat, karena memang selalu minggu kelima itu ada 4 kali dalam setahun. Tanggal 29 Februari kita membahas Isra wal Mi'raj, karena bulan Maretnya itu ada momentum Isra wal Mi'raj. Lalu 30 bulan Mei kita istirahat karena pandemi Covid. 29 bulan Agustus kita bahas hijrah, karena saat itu bertepatan dengan hijrah. Maka hari ini kita akan bahas tentang Maulid Nabi SAW, karena memang berdekatan. Kita mengambil al-qism tsani dari buku ini, minal miladi ilal bi'tsah, dari kelahiran Rasul sampai diutus menjadi Rasulullah SAW. Saya kira pembahasan tentang kelahiran Nabi ini kita sudah sering dengar, bahkan versi bukunya banyak sekali. Kalau kita buka, orang yang pertama sekali membahas tentang sirah Nabawi ini pada tahun 96 Hijriah oleh Urwah bin Zubair, anak daripada Abdullah bin Zubair. Jadi anak dari Zubair bin Awwam. Jadi Zubair itu punya anak namanya Abdullah atau Urwah. Urwah ini yang mengumpulkan kisah-kisah Nabi dimulai tahun 96 Hijriah. Lalu berlanjut sampai akhirnya pada tahun 200-an dikumpulkan dengan sangat baik oleh Muhammad bin Ishaq, tapi manuskripnya tidak ditemukan, banyak dari berserakan, dikumpul kembali oleh seorang pakar namanya Ibnu Hisham. Itu yang menjadi rujukan kita sampai saat ini. Dan itu sudah banyak terjemahnya. Siratul Ibnu Hisham itu menjadi standar rujukan sejarah tentang Rasulullah SAW. Meskipun sebelumnya banyak, tapi tidak ditemukan manuskrip ataupun bersebaran kumpulan-kumpulan sejarah. Ini yang disebut dengan orang itu bisa hidup dalam kehidupan kata Imam Al-Ghazali, karena karya-karyanya ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tidak bisa menulis, berkaryalah paling tidak untuk DKI masjid, biar jadi kenang. Oh, dulu bangunan ini yang punya ide Pak Haji ini. Jadi tak dikenang karena memang ada kenangan terhadap itu. Lalu Sirah Ibnu Hisham ini berkembang, tapi setelah itu baru muncullah sejarah-sejarah kontemporer. Yang paling terkenal Ar-Rahiqul Maktum, karangan Syekh Ali Muhammad Al-Kafuri yang memenangkan lomba penulisan karya ilmiah. Lalu kemudian Muhammad Husain Haikal yang mengarang dengan pandangan-pandangan ilmiah. Lalu Syekh Ali Hasan An-Nadawi yang mengarang dengan pendekatan sastra dan sejarah. Baru buku yang sekarang ini yang kita kaji, yang diikat di tingkat 1 Al-Azhar, yaitu Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Jadi banyak versi. Selain itu, versi-versi yang dibaca kita kalau acara Maulid Nabi. Saya dari kecil termasuk yang suka mengikuti. Saya sampai saat ini masih bingung, kira-kira teman-teman kita yang membacakan itu paham nggak artinya? Saya curiga tidak. Karena memang buku kumpulan itu Ratiful Haddad, Ratiful Qattas, Al-Barzanji itu memang menceritakan tentang Rasulullah dalam kumpulan syair-syair. Kalau tahu artinya, alhamdulillah, maka itu menambah kecintaan. Rata-rata itu senangnya karena iramanya saja, karena nadanya ya. Ya Nabi salam alaika. Kemudian kita harus mencoba merubah paradigma tentang syair-syair itu dengan membaca terjemahan agar kita paham arti. Itu penting sekali. Kemudian yang kedua, banyak sekali tentang syair Nabi ini yang perlu ditahqiq. Ditahqiq itu artinya perlu dicek kebenaran kisah itu, karena memang itu kumpulan syair-syair yang bagian daripada tradisi kita mencintai Rasulullah SAW. Yang pernah saya dapati ketika dulu, kalau masih ingat lagunya Hadad Alwi ya, itu kan menjadi pertentangan sebagian kita karena memang syair-syairnya, karena kita tidak tahu dituduh berdekatan dengan teman-teman kita atau bertuduh dekat dengan Syiah. Banyak tulisannya, padahal ketika ditanya apakah Bapak paham yang disebut dibacakan? Enggak, saya senang aja lagunya. Contoh yang diambil kalimat itu yang setelah diterjemahkan, nggak boleh ya. Iramanya menarik, saya termasuk bagus iramanya di situ. Contohnya begini, Inna fil jannati nahram min laban li aliyin wa husainin wa hasan. Itu kalau orang Arab dengar, Fa'ihna li Ali Hasan Fakat al-Jannah. Karena terjemahan itu sesungguhnya di surga itu ada telaga yang hanya dimiliki oleh
Ali, Hasan dan Husain, lainnya kontrak berarti. Tapi iramanya enak. Inna fil jannati nahram billalan li Aliyin wa Husainin wa Hasan. Orang enak sekali lagunya Ustaz. Pas tahu artinya jadi kan mau lagi menyanyikan ya. Itu contohnya. Dan tuduhan ya Thaibah meskipun diklarifikasi itu Rasulullah ya. Ya Thaibah ya dawal ayana, tuduhannya itu ke Ali tapi diklarifikasi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perlunya kita tahu artinya. Dan perlu dijelaskan sejarah itu supaya kita semakin wa'i itu semakin sadar dan semakin mawas diri, karena kita belajar itu untuk menambah pengetahuan, memperkuat keyakinan serta memaksimalkan amalan, sehingga nanti sampai pada kaidah man zada ilmuhu qalla inkaru. Kalau sudah bertambah pengetahuannya maka akan berkurang dia menyalahkan atau memvonis orang. Kita masuk ke materi yang mungkin sudah sering kita dengar, minal bi'sah, minal milad ila bi'sah. Nasabnya kita sudah tahu, tradisi Arab itu hafal silsilah nama orang tuanya sampai 7 generasi. Kalau kita sampai 2 generasi kali ya, nama kakek setelah itu sudah tidak kenal. Bahkan waktu saya kecil, kalau disebut nama ayah kita marah, tulis nama di atas pasir ya, karena puluhan generasi itu. Nama bapaknya hapus, marah berantem. Padahal disebut nama bapak harusnya kan senang. Kalau di kita kadang-kadang malu. Kalau anak si fulan marah, jangan sebut nama ayah kan gitu. Sebenarnya di Arab itu bangga sekali sampai level ke-7 itu mereka hafal. Itulah akhirnya kenapa di Arab itu nama harus minimal 3 suku kata. Karena mirip-mirip namanya Ahmad, Muhammad, Muhammad, Ahmad. Makanya ketika membaca sirah sahabat itu kalau kita nggak detail, itu nanti kita bingung. Ini ketemu Ibnu Asir, kok di sini Ibnu Asir lagi? Ini Ibnu Qayyim, kok di sini Ibnu Jauzi lagi? Nah, ternyata ada perbedaan. Ibnu Qayyim al-Zawjiyah itulah murid Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi al-Masri itulah yang mengarang kitab Talbis Iblis. Jadi karena namanya mirip. Muhammad, Ahmad, nama pasaran. Di Indonesia juga sama. Kalau kita masuk ke daerah Jawa Barat, Asep, Cecep, gitu ya, masuk ke daerah Batak, Ucok, dan sebagainya. Itu membuat kita harus membaca dengan detail silsilahnya. Nanti pada silsilah ke-5, ke-7 baru ketahuan perbedaan namanya. Bahkan Rasulullah SAW ketika dilacak, kan nanti ketemu di silsilah ke-9 dengan Siti Khadijah. Ini memang ya kalau saya katakan ini famili 100 sebenarnya. Satu kampung nikah, jadi ponakan anak famili 100. Jadi memang saling berdekatan. Setelah sekarang muncul istilah perantauan sana kemari baru agak meluas, tapi setelah menikah, setelah dilacak itu ternyata saudara. Kakek yang kelima saudara. Setelah ketemu, bahkan saya pernah mendampingi orangnya serahan pernikahan. Saudara semua, tetangga semua ternyata. Masya Allah, jauh-jauh nikah ke Bogor, tetangga rupanya kecil. Itu karena memang kita ketika dilacak nasab, dan kita masyarakat kita tidak begitu familiar dengan istilah melacak nasab. Kalau di saya Sumatera, saya namanya Sapari Turumbu. Itu saya baru terkejut ketika dibuka sejarah itu, sejarah Raja Batak Semalengan. Sampai berapa itu ada pertemuannya. Tapi memang kita nggak ada waktu untuk itu. Karena kenapa izin cuti kan cuma seminggu ya, nggak lama-lama silsilah itu kan. Yang terakhir ketika saya menghadiri meninggalnya almarhum Imam Ghani Said Ditu Sarjono Desember 2017, itu dia sebelum ketika meninggal dikasih saya sebenarnya itu silsilah namanya, yang baru saya tahu itu istri beliau itu dekat ke Ibu Tin, garisnya itu saudara, ditulis silsilah Pak Said Ditu Sarjono itu silsilah. Bagus juga tradisi itu dibuat, tapi kayaknya nggak semua orang bisa intens. Jadi silsilah beliau dari panjang itu sampai beliau gelarnya KPH, Kanjeng Pangeran Haryo, istrinya KLA, sampai kita punya sedekatan sama Ibu Tin. Jadi menjawab kan kenapa beliau dulu masa Soeharto itu pemegang Vipro Wadidya Luhur, Taman Mini, karena memang punya hubungan saudara. Nah itu perlu kita ingat, tapi memang zaman sekarang kita tidak punya waktu dan bahkan mungkin tidak begitu familiar. Nasab Rasulullah SAW
setelah dijelaskan di sini yang kita sering dengar itu dari nasab Nabi Ismail alaihissalam, lalu turun ke kabilah Bani Kinanah, lalu Bani Kinanah turun ke kabilah Quraisy, Quraisy ke Hashim, dan Rasul salah satu dari Bani Hashim. Apa hadisnya? Merujuk kepada sanad dari Sahih Muslim, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Jadi turunan daripada Nabi Ismail itu terpilihlah namanya kabilah Kinanah. Dan Kinanah itu wastafa Quraisyan min Bani Kinanah, turun Bani Kinanah ini suku Quraisy. Wastafa Hashiman min Quraisy, turunan Quraisy Hashim. Jadi dari Ismail ke Adnan, Bani Kinanah, lalu Quraisy, baru Hashim. Dari Hashim itulah turun nanti ke Abdul Muthalib, baru nanti ke Abdullah, baru ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kekuatan mereka nasab itulah sampai terlacak ke Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kelahiran beliau kita tahu itu pada Amul Bil, tahun gajah, karena saat itu penanggalannya tidak menggunakan Hijriah. Dihitung wakana alal arja yaumul isnin. Mengambil pendapat yang paling kuat, banyak pendapat memang, tapi al arja menurut pengarang kitab ini itu yaumul isnin risnata asyrata laila khallat min syahr Rabiul Awwal. Dihitung pada 12 Rabiul Awwal. Di Arab itu nanti sebelum ada ini nanti ada istilah bulan-bulan mereka, ada Tishrin, ada ini, ada istilah. Waqad wulida atau walada yatiman, lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah ketika dalam kandungan 2 bulan itu meninggal dunia. Kemudian setelah lahir, merupakan tradisi Arab saat itu mencari ibu susuan. Jadi ini perlu diluruskan bahwa Rasul lahir dalam keadaan normal dengan melihat tradisi masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat itu tradisinya kalau lahir harus mencari ibu susu, maka terpilihlah Halimatus Sa'diyah yang menjadi salah satu objek para guide travel berkunjung ke tempat kelahiran Halimatus Sa'diyah. Nah, sekarang apa yang terjadi tradisinya SGM. Jadi kalau lahir minum SGM, maka ibu susunya SGM sebenarnya sama. Ketika mengatakan kok Rasul dipersusukan kantornya, tinggal jawab kenapa bapak dulu minum SGM. Yang lain di rumah sakit pasti minumnya SGM. Tradisinya begitu. Nah jadi persusuan itu pada saat itu memang bagian daripada tradisi agar dia mendapatkan air susu ibu yang dulu. Lalu kemudian Bani Sa'ad ini ketika Rasulullah lahir itu terkenal dengan kampung yang sangat produktif menyediakan ibu susuan. Tapi saat itu air Amul Jadad mengalami paceklik. Jadi hewan-hewannya banyak kelaparan. Kemudian air susu mereka waktu itu kering, termasuk kategori masyarakat yang produktif. Tapi dengan gayanya Rasulullah SAW, tiba-tiba air susunya menjadi ada kembali, kemudian hewan-hewan menjadi bergairah kembali, menjadi kenyang, dan itu disepakati oleh para ahli sejarah berdasarkan kisah dari Sahih Muslim. Kemudian ketika kecil beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah itu kurang lebih 4 tahun, pernah dibelah dadanya dan itu diceritakan oleh Sahih Muslim. Lalu kemudian Halimah takut dikembalikan kepada ibu. Umur 4 tahun dikembalikan, kemudian 2 tahun bersama ibunya, dia meninggal dunia ibunya, lalu diambil oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun, meninggal juga kakeknya Abdul Muthalib, barulah berpindah pengasuhan ke Abu Thalib. Jadi umur 8 tahun Rasul sudah diasuh oleh Abu Thalib. Lalu Abu Thalib mengasuhnya sampai meninggal dunia, yang nanti bertepatan dengan kisah Isra Mi'raj bersama meninggalnya istrinya Khadijah. Kelebihan kitab ini dia menjelaskan singkat sejarah lalu diambil nanti poin yang disimpulkan. Jadi kitab ini menggunakan teori menjelaskan sedikit lalu diambil kesimpulan. Nah, ini yang akan kita kasih. Al-ibar wa izar. Kesimpulan yang diambil. Yu'khazu min hadzal maqta' min siratihi sallallahu alaihi wasallam mabadi' wa izar hamma nujammiluha fi ma yali. Mengambil dari penjelasan tadi secara singkat, kita ambil poin-poin penting. Yang pertama,
fima awdahnahu min nasabil syarif dalalah wadihah ala anna Allah subhanahu wa ta'ala mayyazal Arab ala sa'irin nas. Berdasarkan nasab itu bahwa menunjukkan dalil yang tepat bahwa Allah mengangkat derajat orang Arab di antara manusia yang lain. Kenapa? Karena Allah memilih untuk nabi terakhir dari orang Arab, dan itu menimbulkan kecemburuan dari orang Yahudi maupun Nasrani. Jadi kecemburuan itu sudah sejak awal sudah muncul. Kenapa harus Arab yang dipilih? Sampai Syekhul Azhar ketika waktu itu ditanya, Allahu a'lam haitsu yaj'ala risalatan. Ada yang mengatakan Allah lebih tahu kepada siapa diturunkan risalah kenabian. Kenapa Allah memilih dari bangsa Arab? Kenapa Allah memilih dari bangsa kami? Kata beliau waktu ditembak, kenapa harus dari Arab kan gitu ya? Karena memang Allah sudah memberikan hikmah itu. Dan itu banyak sekali pembahasan tentang kenapa Allah memilih Arab sebagai penutup kenabian. Karena memang dia punya sifat-sifat yang oleh para sejarah, kalau kita baca nanti runtutan sebelumnya, dia terpilih dari seluruh epicentrum dunia saat itu. Hanya orang Arab lah yang tidak terpengaruh dunia kesyirikan dan terpengaruh oleh budaya Yahudi maupun Nasrani, sehingga mudah untuk dirubah. Kalau turun di Eropa saat itu terkena pengaruh Romawi, sulit sekali untuk mengubah tipikalnya. Kalau turun di daerah Persia, sulit sekali mengubah tipikalnya. Itu dikaji oleh seluruh sejarawan, salah satunya dikaji oleh Syekh Hasan Ali An-Nadawi dalam kitabnya Fiqh Surah An-Nabawi. Yang kedua, laisa min qubailil musadafah an yulad ar-rasul yatiman. Bukan sesuatu kebetulan ketika Rasul lahirnya seorang yatim. Mari kita lihat, 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal, kemudian 6 tahun kemudian ibunya meninggal, 2 tahun kemudian kakeknya meninggal. Apa yang diambil kalimatnya? Untuk menegaskan bahwa beliau besar bukan karena dukungan bapak dan kakek. Karena sering orang misalnya besar, wajar lah bapaknya tinggi, wajar dia besar. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa besarnya Rasul itu karena didikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu Rasul katakan, ada dari Allah fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Ini mengambil hikmahnya. Pantaslah dia besar karena kemampuannya, bukan karena dukungan daripada ayah maupun kakeknya. Karena saat itu ayahnya orang yang dihormati, kakeknya tokoh yang paling dihormati. Sehingga tidak ada istilah pantaslah dia terkenal hebat karena memang bapaknya mendukung perjuangannya sampai kepada posisi sehebat sekarang. Itu menurut pengarang kitab ini untuk menunjukkan alla yakuna lil mubtilin sabil ila idkhali raibah fil qulub aw ihamun nas bi anna Muhammad innama rada'a libana da'watihi wa risalatihi mundu sabah bi irsyadin wa tawjih min abihi wa jaddihi, supaya tidak dikatakan dakwahnya berhasil karena hubungan ayah dan kakek. Wa inna jaddu Abdul Muthalib kana sadran fi qawmi, karena kakeknya merupakan tokoh yang paling disegani. Dan memang sudah menjadi tradisi bahwa kebutuhan ada ayah dan kakek itu sangat membantu anak itu tumbuh besar. Ikut atas. Kemudian yang ketiga, ya dulu ma ittafaqa alaihi wa tusira an-nabawiyyah min anna manazil ahli Mas'udiyah 'adat mumarri'ah wa muqaddara ba'da an kanat mujtabah qahilah. Rumah Al-Sa'diyah itu ketika sebelum mendapatkan ibu susu Nabi itu lagi gersang, tidak punya ini, tapi dengan Rasul itu menjadi, dan itu merupakan tafsiran dari firman Allah yang dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu diterjemahkan oleh para sejarawan, Rasul diutus itu rahmat bagi semesta alam. Salah satunya dia menghidupkan, menggerakkan, menggairahkan kehidupan sebelumnya yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Kalimat saja yang tidak biasa produktif, aslinya kering, tapi datangnya Rasul menjadi produktif kembali. Yang keempat, tu'addu hadisah syaqi sadar allati hasalat alaihi salatu wasallam asna wujudihi fi madaribi Bani Sa'ad min irhasat nubuwah. Kisah pembelahan dada Rasul itu dihitung oleh sejarawan sebagai irhas. Jadi
Rasul itu jika sebelum menjadi nabi, jika ada hal-hal kejadian di luar logika akal itu namanya irhas. Ketika menjadi nabi itu namanya mukjizat. Kalau untuk kita manusia biasa namanya ma'unah. Nah, baru kalau untuk orang-orang soleh namanya karomah. Itu aja pilihannya. Jadi kalau dia terkenal dengan kesolehannya, tiba-tiba dia terjadi hal-hal yang di luar logika akal manusia, di luar alat, berarti namanya apa? Karomah. Kalau dia orang biasa, berarti itu ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia sebelum jadi nabi namanya ilhas, namanya mukjizat. Itu sebagai bagian dari karunia Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diceritakan dalam Sahih Muslim, ketika Rasul itu dibelah, memang teman-temannya melihat dan melakukan kepada Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad, Inna Muhammad Qutib, Muhammad dibunuh. Dan ketika Halimah datang ke Muhammad setelah dibelah, itu memang fastaqbaluhu wa huwa mumtaqun daud. Ketika ketemu memang mukanya pucat pasir. Berarti memang baru terjadi pembelahan dan itu disipir dalam Sahih. Saya ingin katakan pengambilan secara ini merujuk kepada rujukan hadis-hadis, karena kisah Rasul itu semua rujukannya kepada hadis-hadis Nabawi, karena itu yang bisa diterima. Sedangkan kisah-kisah omongan dari sana kemari itu bisa jadi ada keraguan dan ada pertentangan. Hadis Nabi pun nanti diambil mana yang paling kuat dan paling sahih menurut pengarang kitab ini, dan bisa jadi berbeda juga dengan nanti karangan sejarah-sejarah yang lain, tergantung bagaimana dia menyikapi hadis yang diambil sebagai rujukan ketika menjelaskan. Itu yang pertama. Lalu kemudian setelah dia diasuh oleh Abu Thalib umur 8 tahun, 4 tahun kemudian umur 12 tahun Abu Thalib mengajak Rasulullah untuk berdagang ke Syam. Jadi Syam itu sekarang 4 negara, Lebanon, Jordania, Suriah dengan Palestina. Di mana tepatnya di antara 4 negara itu, karena itu namanya wilayah Safar anhu Abu Thalib. Ketika dia ikut dengan temannya berdagang ke Syam, ketika mereka turun di Basra, daerah Suriah, itu mereka bertemu dengan seorang pendeta namanya Buhairah atau Bahirah kalau terjemahan Indonesianya, dan dia orang yang sangat paham dengan Yahudi maupun Nasrani. Pendeta ini sangat paham dan dia bertanya, mana sebulan, siapa anak ini? Kata Abu Thalib, ibni. Karena tradisi Arab kalau sudah jadi anak berarti ini anak saya. Kata Bahirah, enggak, ini pasti bukan anak. Ini pasti ada ayah. Ya, dia anak daripada saudaraku dan bapaknya sudah meninggal. Saudara. Memang itu benar. Jadi pendeta ini sudah membaca bahwa akan ada datang Nabi, ayahnya sudah meninggal sebelum dilahirkan dan diasuh oleh pemilik. Diceritakan di situ, lalu diceritakan di situ harus dibawa pulang ke Makkah karena orang lagi mencari-cari ini dan mereka mencarinya ke daerah Yathrib, ya, ke daerah Madinah yang itu tidak ditemukan karena di Madinah itu ada 2 suku besar dari Arab, Aus dan Khazraj. Cari itu nggak ketemu, mau beranjak ke Makkah, tapi ketemu oleh pendeta Bahirah, dikatakan bahwa ini pulang karena nanti akan dibunuh. Karena ketakutan, Abu Thalib tidak jadi ke Syam, pulang. Karena Rasul sudah dipersiapkan berdagang tidak jadi, akhirnya Rasul mencari pekerjaan lain selain menjaga kambing. Dan itulah mulai Rasul menjaga kambing. Kenapa? Karena memang mau berdagang, ditahan oleh pamannya karena ada isu akan dibunuh. Nah, ketika Rasul mengurus kambing, apakah Rasul hidup seperti anak biasa? Nah, diceritakan di sini kata Rasul, "Mahamamtu bi syai'in mimma kana fil jahiliyah ya'maluna sapi jadi koboi." Rasul cerita, aku ketika dulu bersama orang-orang jahiliyah itu, aku secara umum ikut mereka, aku pernah berniat 2 kali kepingin melihat kehidupan anak muda saat itu, ya. Hanya 2 kali saja, aku tidak pernah lagi berniat. Apa itu? Itu yang pertama, ketika beliau bersama teman-teman lain,
kalau engkau bisa menuntun kambing-kambingku pulang menjelang sore ke Makkah, maka nanti aku akan ikut nanti malam melihat ada acara pernikahan. Pernikahan di Arab pasti dari turun kan. Ya, lau absartu li ghanami hatta adkhula Makkah wa usmiru biha kama yusmiru syabab. Nanti kalau sampai di Makkah sebelum gelap, nanti aku akan begadang, kita akan menyaksikan acara aris, itu ada acara pesta. Ketika Rasul masuk kota Makkah, kata Rasul, kuntu inda awwali dari di Makkah sami'tu azban faqultu ma hadza faqala aras. Aku mendengar ada musik-musik. Ini apa? Ini orang lagi pesta. Oke, fajalastu asal. Lalu Rasul mendengar ini orang nyanyi ya. Terus dengan kuasa Allah, qadaraballahu ala uzni fanimtu. Tapi aku tiba-tiba diserang kantuk lalu tertidur. Terus fanimtu fama ayqazani illa hurras syams. Dan aku terbangun oleh panasnya sinar matahari. Berarti belum tertidur dari awal gelap sampai terbit mata. Fa'udtu ila sahibi. Kemarin kenapa enggak dibangunin? Aku tiduran. Fasa'alani fa'akhbartuhu summa qultu lahu lailatan ukhra. Kalau gitu besok malam lagi kita sepakat untuk begadang ya. Gitu. Ya udah janjian lagi. Wa dakhaltu Makkah fa asabani misla awli. Dan ketika sampai Makkah lagi menjelang malam, aku ketiduran lagi. Jadi 2 kali Rasul diajak dengan teman-temannya untuk menyaksikan pestanya malam itu. Tapi Rasul 2 kali tertidur. Summa mahamamtu ba'dahu bisu. Setelah itu aku tidak pernah lagi berkeinginan untuk melihat yang ketiga. Dan itu dirujuk dalam Ibnul Asir, diambil dari Imam Hakim tentang kisah ini, dan diambil oleh Imam Tabrani dari hadis Ammar bin Yasir. Jadi kisah Rasul pernah 2 kali melihat acara-acara begituan itu diambil dari Imam Tabrani, dari Ammar bin Yasir, dari kitab Mustadrak Imam Hakim, dan dari Ibnul Asir. Sejarah juga ada namanya terkan dari karangan Ibnul Asir. Jadi Rasul ada niat itu ketiduran. Maka itu menjadi tradisi waktu saya kecil ketika belajar ngaji. Kalau kamu diajak nonton organ tunggal ketiduran, berarti kamu dijaga oleh Allah. Atau nanti kalau itu saya, Pak Ustaz anak saya ini kurang gaul, teman-temannya nggak mau ngajak, asal diajak temannya nggak usah, kamu kan anak soleh. Berarti kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sering kalau kita sekolah dulu ya. Dulu kalau saya kecil itu gerakan contek ya. Maksudnya kita anak soleh, anak baik, kamu gecor kasih tahu kalau guru nanti. Kami aja yang contekkan gitu ya. Berarti kita dijaga ya, tidak ikut dalam gerakan itu kan. Jadi saya ngomong ke anak saya, kalau sekolah usahakan duduk di depan. Kenapa ayah? Orang duduk di depan itu selamat dari dosa, tapi tidak selamat dari tugas-tugas guru. Itu aja pilihannya. Duduk di depan itu selamat dari dosa, tidak selamat dari tugas guru. Karena kalau baca itu pasti belakang depan kan gitu ya, siapa aja gitu. Tapi selamat itu. Sampai saya dulu ujian juga sama. Kalau dapat belakang minta ke gurunya minta duduk di depan, karena pasti akan selamat yang duduk di depan. Itu kisah Rasul. Lalu dijelaskan. Nah, di sini apa yang diambil kesimpulannya? Nah, ini yang paling penting. Menunjukkan bahwa kenabian Rasul itu memang sudah tertulis, dan itu dibuktikan dengan Islamnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu masuk Islam karena dia membaca dalam kitab Injil Taurat bahwa akan datang seorang nabi, dan dia cari. Dan kita kalau nanti masuk ada waktu kita bahas Islamnya Salman Al-Farisi itu karena dia berjalan dari Persia, membaca kitab Injil itu bahwa akan ada nabi, maka dia terus mencari kebenaran sehingga bertemu dengan Rasulullah SAW. Artinya kisah Bahira itu terlepas ada yang menolak, itu terbukti dengan Islamnya Salman Al-Farisi yang masuk Islam dengan membaca literatur dari Yahudi maupun Nasrani, dan dia cari kebenaran itu dan ditemukan di Madinah. Nabi Muhammad SAW yang digambarkan tidak menerima sedekah, menerima hadiah, yang digambarkan berkata benar, yang digambarkan ada foto nubuah di belakangnya, dan itu sama dengan penjelasan pendeta Bahira tadi. Ini yang menarik dari kitab ini, dia menjelaskan bahwa dia akan jadi nabi itu didukung kuat oleh maksudnya Salman Al-Farisi. Ketika ditanya Rasul
diubah-ubah oleh para pendeta itu. Memang ada, memang maksudnya akan datang seorang nabi dari Arab, diperkuat dengan tadi istilahnya Salman Al-Farisi. Kemudian kenapa Rasul memelihara kambing? Nah, ini betul. Kan ketika dia nggak jadi dagang, akhirnya mencari tambahan uang sapi jadi koboi. Yang pertama, az-zawqur rafiq wal ihsasud dzati allazani jamalallahu ta'ala biha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kana amruhu yaqutuhu bil inayah at-tamam. Jadi ditumbuhkan rasa nggak enakan pada diri Rasul itu. Saya tinggal di rumah paman saya, makan nggak enak kalau saya nggak bekerja, biar mengurangi beban paman saya. Jadi Rasul bekerja itu apa? Salah satunya merasa ingin membantu juga ekonomi paman. Dan ini ajaran orang tua kita. Kalau kita merantau tinggal di rumah bibi paman, nanti kalau tinggal di sana nyapu lah rumah itu dibantu, jangan kayak bos aja. Sehat kan? Supaya ada rasa memiliki dan rasa tahu diri. Nah, ini nanti dikirim dari kampung, titip sama uang kamu dia orang kaya, orang hebat, udah kamu tenang aja. Nggak mau bantuin rumah, dia rumah kan begitu kan? Nah, ini apa yang terjadi? Paman itu nanti kalau datang lagi, itu nggak bisa rumah penuh, begitu kan? Karena memang tidak diajarkan oleh orang tuanya nanti kalau ke rumah ini sesuaikan diri. Nah, Rasul mencari diri dengan apa? Mencari nafkah, bekerja agar meringankan beban keluarga pamannya. Yang kedua, tataan naku bibainul haya. Kenapa beliau itu? Untuk menunjukkan bahwa setiap kita harus berusaha. Dan Rasulullah contoh dari orang yang ingin mencari harta dengan jalan yang benar. Dan saat itu memang pekerjaan yang paling enak saat itu kalau berdagang mengembala kambing. Artinya apa? Nanti ada hadis Rasul, ya Rasulullah, ayul kasb afdal. Wahai Rasul, pekerjaan apa yang paling baik? Kata Rasul, amalur rajul biyadi, yaitu pekerjaan dengan hasil keringatnya. Jadi nanti ada penjelasan nanti hadis sebanyak pentingnya bekerja untuk mencari nafkah dan Rasul lakukan. Dan hikmah yang ketiga, kenapa Rasul itu sebagai bentuk latihan. Sebelum nanti Rasul akan mengajak manusia, dia sudah terlatih mengajak hewan-hewan itu. Itu kan bagian cara seorang pemimpin, dan hampir semua nabi dari kisah-kisahnya rata-rata mengembala, mengatur jalannya, beloknya. Lihat aja kalau orang-orang yang mengembala itu bisa mengatur itu. Itu kalau di Indonesia biasanya yang suka melihara bebek ya, jalan kambing lewat. Saya pernah dikirimin kayak itu pengembala kambing membawa ratusan kambing itu melewati kota itu bisa rapi sampai berhenti semua mobil-mobil itu lewat kan gitu ya. Itu kan menunjukkan secara hikmah ilahiyah bahwa Nabi dilatih untuk bagaimana bisa memimpin, dan itu bagian daripada itu. Kemudian selanjutnya wa fi maqisatun Nabi an-nafsihi min khabar, menunjukkan Rasul tadi kecil tadi itu ada poin-poin penting bahwa Rasulullah dikatakan hidup normal sebagai manusia biasa, dan itu ditunjukkan Rasul hidup seperti biasa, lahir dengan normal, tumbuh kembang bersama anak-anak sebagian, pernah bermain juga sama, tapi Allah selamatkan tidak ikut hal-hal yang begitu. Kemudian Rasul juga bersama teman-temannya mencari nafkah bersama, yaitu menjaga kambing. Dan Rasul artinya hidup Rasul normal sebagaimana manusia biasa, untuk menunjukkan bahwa Rasul itu mengikuti aturan main orang. Berarti kita diminta hidup itu harus bersama orang normal. Sehingga dikatakan oleh dari Abdullah bin Amr itu, alladhi yukhalidun nas wa yasbir ala adahu khairun min alladhi la yukhalidun nas wa la yasbir ala adah. Silahkan rujuk. Orang yang hidup bersama masyarakat, nimbrung bersama mereka dan bersabar atas penderitaan orang, itu jauh lebih baik daripada orang yang di luar masyarakat menyendiri tidak bermasyarakat. Jadi kita harus bermasyarakat. Meskipun kita dapat fitnah, dapat ini, itu lebih baik kata Rasul daripada engkau tidak bermasyarakat. Kecuali nanti sudah ancaman dibunuh, baru harus hijrah. Kalau kita kan biasanya hijrah itu dua hal.
dikejar hutang sama bermasalah kalau istirahat malam pindah. Itu penting bahwa Rasul hidup bermasyarakat. Dan puncaknya Rasul mendapat gelar nanti Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, karena berarti dia hidup bermasyarakat, muamalahnya baik. Jadi kalau kita cinta Rasul, cinta kepada Rasul, kalau hubungan kita dengan masyarakat tidak baik, berarti kita bermasalah. Bukan umat Rasulullah SAW, karena Rasul kita orangnya bermasyarakat sampai dapat gelar Al-Amin. Sebenarnya sederhana untuk menjawab. Kenapa sih orang harus eksklusif? Kami orang yang nggak mau bergabung bukan level kami. Berarti dia bukan orang Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul sendiri bermasyarakat sampai dapat gelar. Berarti penting kita harus bermasyarakat dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian Allah menjaga, itu bentuk daripada sudah skenario Allah bahwa Rasul terjaga kan. Apa kata Allah dalam firman itu? Wajadaka 'a'ilan fa'aghna. Karena itu alam yajidka yatiman fa'awa. Kalau kita baca surah Duha itu Allah firman, alam yajidka yatiman fa'awa. Engkau dalam yatim, Allah yang menjaga. Baru wa wajadaka dhallan fahada. Yang kemarin jadi salah terjemah yang maksudnya engkau kebingungan, Allah berikan petunjuk, bukan Rasul sesat kan? Itu kan menunjukkan Rasul memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Hisham, ketika Rasul beranjak umur 20-an, Rasul sudah besar ya, mulai berdagang, mendapat kepercayaan mengurus dagangannya Khadijah. Pertanyaannya, kenapa Khadijah yang dipilih? Karena memang saat itu dia menawarkan siapa yang mau dagangannya, silakan ambil ke Khadijah. Rasul mengambil dagangannya, didampingi oleh Maisarah. Siapa itu Maisarah? Laki-laki yang budak Khadijah yang selalu mengontrol, supervisor lah. Maka pentingnya mengadu supervisor itu. Maisarah itu profesor. Setelah pulang dari dagangannya, berlipat-lipat kata Maisarah, ini menarik ini. Salah satu rekan bisnis kita ini. Kenapa? Orangnya cerdas, ramah, dan dagangan berlimpah ruah. Khadijah tertarik. Karena tertarik Khadijah, dia ngomong teman soulmate-nya siapa? Sayyidah Nafisah. Nafisah, kayaknya saya tertarik. Datanglah Sayyidah Nafisah. Jadi Nafisah ini gelarnya mak comblangnya Rasulullah SAW. Jadi ketika sebelum Rasul menikah sama Khadijah, Nafisah yang menawarkan. Ketika meninggal Khadijah, Nafisah juga yang menawarkan. Ketika meninggal Siti Khadijah, Rasul, gimana? Kamu harus menikah. Kasihan Fatimah masih kecil. Nah, jadi alasan Rasul menikah kenapa? Karena Fatimah masih kecil. Kalau mau yang muda, kalau mau yang sudah sepuh karena menghargai perjuangan daripada suaminya, Saudah binti Zam'ah. Apa kata Rasul? Udah Saudah aja. Rasul memilih siapa? Saudah binti Zam'ah, umur 60 tahun, ada mengatakan umur 66 tahun. Nah, ini penting ini, supaya nanti kita ambil kesimpulannya ya. Siapa itu macam-macamnya? Sayyidah Nafisah. Datanglah Sayyidah Nafisah mengatakan, ya Rasul, tuan kami sudah tertarik dengan dirimu. Dan Rasul, bagaimana kalau menikah? Maka dengan pendekatan itu menikahlah Rasul dengan Siti Khadijah. Kita tidak ceritakan kisahnya ya, tapi hanya Khadijah tertarik. Dan perlu diketahui Khadijah itu adalah janda sudah 2 kali menikah. Janda 2 kali menikah. Yang pertama dengan Atik At-Tamimi, yang kedua dengan Abi Hal. Jadi Abi Hal dia punya anak, dia ada anak Rasul tapi tidak ceritakan. Dia 2 kali sudah menikah. Nah, cuman, ini jadi kecandaan sebagian jamaah. Kenapa sampai saya Ustaz 2 kali bercerai? Oh, kenapa itu? Alhamdulillah saya ikut Siti Khadijah. Juga gitu kan? Waktu cerai Siti Khadijah nggak begitu, dia bilang. Ya kalau bisa janganlah. Jadi pernah menikah 2 kali. Rasul suami yang ketiga. Apa yang perlu diambil? Nah, ini yang perlu kesimpulannya. Rasulullah menikah dengannya untuk menegaskan tuduhan musuh-musuh Islam. Rasul bukan rajulun syahwat, Rasul bukan hiperseksual. Kenapa? Dia ambil perempuan yang berumur 40 tahun yang janda 2 kali. Kenapa? Karena Rasul memilih dia karena saat itu dialah perempuan yang paling terhormat yang diberi gelar Al-Afifah At-Tahirah.
perempuan terhormat, keturunan terhormat dan bisa menjaga dirinya, janda 2 kali, kaya luar biasa, dia bisa menjaga dirinya menjadi perempuan terhormat. Jadi Rasul mengambilnya kenapa? Karena keturunan orang baik, keluarga benar, dan gelarnya apa? Al-Afifah At-Tahir, perempuan yang suci dan menjaga. Jadi ini untuk membantah yang sekarang lagi ramai di Prancis ya, tuduhan yang kita itu. Ini pertama. Bantahan kedua, ketika meninggal Khadijah, Rasul memilih Saudah binti Zam'ah, bukan memilih Aisyah. Aisyah nanti setelah itu. Karena apa kata Nafisah? Ya Rasul, kalau Saudah ini suaminya meninggal karena mempertahankan Islam dan dia tidak ada yang mengasuh, menderita, kalau engkau nikahi akan mengangkat derajatnya dan memuliakan suami. Ya udah, Nafisah lamarkan Saudah untuk saya. Ini untuk menegaskan Rasul bukan dia seksual yang mau mencari, kan saat itu bisa saja Rasul mencari yang lebih muda. Padahal dia terkenal waktu itu maharnya mahal 100 ekor unta untuk ni'am, yang paling mahal unta merah itu. Tapi Rasul nggak mau, dia memilih Khadijah kenapa? Karena kemuliaannya, nasabnya, dan orang yang paling suci. Dan ketika menikah bersama Khadijah, bisa nggak Rasul nikah lagi? Bisa, tapi Rasul nggak lakukan itu. Ini penting. Kenapa? Baru dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Dalam satu kesempatan Rasul diceritakan oleh Aisyah. Aisyah yang paling banyak diceritakan. Ma gharra ala nisa'in Nabi illa ala Khadijah. Bahwa Aisyah itu tidak cemburu kecuali pada Khadijah. Kalau yang istri lain itu sama Aisyah kalah. Kan nanti ada grupnya, istri-istri muda Aisyah, Hafsah, istri-istri tua nanti Ummu Salamah, Saudah, ada grupnya kan. Aisyah nggak ketakutan, nggak merasa terganggu. Tapi dengan kondisi ini, selalu Rasul kalau bercerita mengisahkan istri pertamanya. Terus kalau menyembunyikannya, kasih ke teman-temannya tadi. Jadi Aisyah merasa cemburu. Kata Aisyah, kenapa harus Khadijah selalu disebut-sebut? Kata Rasul, ini qad razaqtu hubbah. Aku mendapatkan anugerah cinta kepada Khadijah. Makanya kalau ada orang menikah, apa doanya? Mudah-mudahan mereka menjadi keluarga yang samara sebagaimana keluarganya Rasul dengan Khadijah. Dan itu diambil dalam hadis dari lafaznya Muslim, artinya kuat. Yang kedua, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa karena kecemburuan Aisyah, dia berkata, ya Rasulullah, hal kana illa ajuzan qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasul, dia kan hanya janda yang sudah tua, yang Allah sudah berikan ganti yang lebih baik dari dia, perawan. Kalimat dari baca Aisyah. Jadi dialog itu ada. Hal kana illa ajuzan qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasul, dia itu kan janda, gantinya ada yang lebih baik di depan Rasul, yaitu air. Faqadiba, Rasul marah. Dan itu kalimatnya Rasul marah. Beda dengan sekarang, kalau dibahas oleh istri mudanya, ngomong begitu sih saya dulu. Saya tuh nggak nyaman dengan mama lah, saya nyaman sekarang gitu ya. Faqadiba faqala, la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Tidak, wahai Aisyah, demi Allah tidak ada yang lebih baik yang bisa menggantikan posisi. Dan kalimatnya tegas. Amanat izkafaran nas. Dia beriman di saat semua orang menolak kebenaran. Wasaddaqatni izkazabian nas. Dan dia meyakini aku ketika semua orang mendustakan. Wawasatni bimaliha izharan nas. Dan dia memberikan seluruh hartanya ketika orang memboikot aku untuk tidak bisa berdagang. Karena itu diboikot 2 tahun oleh orang-orang Quraisy. Wa razaqani Allah min halwalad duna ghairi nisa'i. Dan aku mendapatkan anak dari dia dan itu tidak dari istri yang lain. Kalau Rasul menikah hanya dari Khadijah dapat anak, lain tidak ada. Tidak ada istri yang memberikan anak, hanya Khadijah. Dapat Rasul anaknya Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Satu lagi Qasim. Dapat 4 perempuan, 1 anak lagi Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Yang dihitung Ibrahim itu dari budak yang diserahkan diberikan oleh Raja Mesir. Rasul mengambilnya tapi tidak dihitung karena kan
Maria itu kan budak yang dikenalkan, ada tradisi dapat budak ya. Budak itu punya anak, nanti anaknya merdeka ibunya terbudak kan. Jadi nggak gitu. Tapi anaknya merdeka. Itu menunjukkan cintanya Rasul kepada. Lalu keluar khairu nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid. Apa? Sebaik-baik manusia di langit, sebaik-baik perempuan yang paling baik di langit itu Maryam. Kenapa? Karena lahirnya Nabi Isa. Dan sebaik-baik manusia di bumi itu Khadijah. Ini Rasul kepada Siti Khadijah. Dan perlu diingat, orang-orang yang menuduh Rasul rajulun syahwani sampai 11 ini terbantahkan. Pertama, Rasul memilih Khadijah janda, menikah, umurnya terpaut 15 tahun. Kemudian yang kedua, setelah meninggal istri pertama, dia tidak memikirkan pernikahan kecuali karena dorongan sahabat dan permintaan Sayyidah Nafisa, kasihan Fatimah nggak ada yang ngurus. Yang masih kecil kan begitu, maka menikah dengan saudara. Dan memilih yang umur 60 tahun, lebih tua dari Rasulullah SAW. Itu untuk membantah tuduhan Rasul bahwa dia adalah hiperseksual. Nah, sekarang lagi ramai kan begitu. Tapi kata mereka ini, wa maklum. Tapi bagaimanapun kita menjelaskan kepada para orientalis musuh Islam itu tentang kebenaran fakta ini, tetap tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena mereka mempelajari sirah Nabi dengan kebencian, sementara kita mempelajari dengan kecintaan. Akan berbeda. Dan itu kata Imam Syafi'i yang diterjemah oleh MZ, wa ainur ridho an kulli aibin qalilan kama anna aina sufti tubdil masal. Mata kalau sudah melihat dengan cinta, maka yang indah-indah saja terlihat. Tapi kalau mata melihat dengan kebencian, maka yang tampak hanyalah yang jelek-jelek saja. Terjemahan MZ begitu. Jadi perkataan Imam Syafi'i. Yang terakhir, kisah Rasul membangun Ka'bah pada umur 35 tahun setelah menikah. 10 tahun kemudian Ka'bah itu mengalami banjir, hancur, lalu dibangun kembali. Jadi Ka'bah itu dibangun 4 kali. Pertama pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian dibangun ketika Nabi ini, kemudian dibangun pada masa Zubair, kemudian dibangun terakhir pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan setelah Zubair. Jadi 4 kali. Pertama masa Ibrahim, terus masa Rasul 5 tahun, nanti Ka'bah itu dibangun, terus masa Zubair, Abdullah bin Zubair, kemudian masa Abdul Malik bin Marwan. Jadi Ka'bah itu pertama dibangun itu tertutup Hijri Ismail itu full. Lalu ketika hancur karena banjir, dibangun kembali pada masa Rasul, itulah disisakan Hijri Ismail. Saat itu kata sejarawan 2 hal, kurang dananya. Jadi sampai situ saja dibangun, dananya kurang sampai di situ. Lalu nanti Abdullah bin Zubair membangun kembali seperti awal, full. Lalu setelah Abdullah bin Zubair turun, Al-Mulana dikatakan, wahai Al-Mulana, ini kayaknya nanti akan jadi masalah nih, kembalikan lagi, dihilangkan bagian itu seperti Hijri Ismail. Lalu Harun al-Rasyid ingin mengembalikan lagi, karena hadis Aisyah mengatakan yang benar yang pertama. Karena kita al-Muwatta, wahai Khalifah, jangan jadikan perubahan Ka'bah ini dengan permainan politik. Nanti ke depan akan dirubah sesuatu aktif para penguasa. Akhirnya Rasulnya jadi berubah, maka sekarang posisi Ka'bah sebagaimana yang kita lihat. Tersisa ada Hijri Ismail. Ini penting bahwa ternyata gerakan untuk politik itu dulu memang ada, karena ada kebanggaan para khalifah kalau bangun Ka'bah itu kebanggaan bahwa saya pernah membangun Ka'bah. Termasuk kalau sekarang itu Raja Malik Fahad ya, yang terkenal dengan pembangunan Ka'bah. Kisah Rasul membangun Ka'bah itu bahwa ketika Ka'bah dibangun hancur, mereka berdebat siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Terpilihlah Rasul. Saat sudah mau perang, bunuh-bunuhan, terpilih siapa? Rasulullah. Kenapa? Al-Amin. Karena dia orang yang terpercaya untuk menyelesaikan, yang mengangkat Hajar Aswad ke dalam selendang itu diangkat sama-sama Rasul yang memindahkan. Artinya menjadi tanda
bahwa Rasul akan menjadi pemimpin karena tangannya yang suci itulah yang memindahkan Hajar Aswad, bukan para kabilah Arab. Jadi dia mengangkat dari posisi yang bergeser atas selendang, dibawa sama-sama oleh 8 kabilah sampai tempatnya dia tangannya yang meletakkan. Artinya dia yang dipercaya untuk meletakkan Hajar Aswad. Yang kedua, bahwa Ka'bah itu mengalami kehancuran. Ini untuk menegaskan kisah hancur penyerangan Amul Fil itu untuk menunjukkan bahwa itu karena kebesaran Allah dan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kalau Ka'bah hancur biasa, Ka'bah kebakaran sering, Ka'bah banjir sering. Jadi bukan hal yang aneh Ka'bah itu rusak, tapi ketika Rasul lahir Ka'bah terjaga itu untuk menunjukkan bahwa Rasul itu karena kemuliaannya lah maka Ka'bah terjaga. Kalau Ka'bah rusak terbakar sudah sering. Itu contohnya sampai 4 kali dibangun. Selama ini ada mengatakan 5 kali. Yang pertama yang bangun Nabi Adam. Tapi pendapat ini ada yang sepakat. Jadi pertama Nabi Adam, terus hilang, dibangun Nabi Ibrahim, baru Nabi Muhammad, baru Abdullah bin Zubair, baru terakhir pada masa Abdul Malik bin Marwan. Tapi yang pertama ditolak sebagian sehingga tidak dimasukkan. Lalu ada pendapat kedua mengatakan yang bangun setelah Nabi Adam itu Nabi Sid, anaknya Nabi Adam. Tapi pendapat itu banyak ditolak. Akhirnya pengarang itu lebih cenderung kepada 4 pendapat tadi. Nabi Ibrahim, adapun sebelumnya itu biarlah menjadi khazanah perdebatan para sejarawan. Pengarang kitab ini Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad pada umur 35 tahun, kemudian Abdullah bin Zubair, baru kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan. Setelah itu tidak ada yang berani mengubah-ubah itu. Begitu saja. Pernah dulu ada tahun 80-an itu untuk memindahkan makam Ibrahim oleh Malik Fahad, ada rencana Malik Faisal untuk memindahkan makam Ibrahim, tapi ulama dunia menolak menggunakan alasan jangan mengubah-ubah nanti akan menjadi fitnah. Akhirnya karena seperti itu alasan Malik Faisal kan itu kan kalau mengganggu makam Ibrahim itu karena kan terhalang ya memindahkan, tapi ditolak karena itu bagian daripada Syiah Islam. Akhirnya sampai sekarang masih bertahan, dikasihlah dalam bentuk tabung emas yang kuat sehingga kalau orang melewat tidak akan mengganggu daripada makam Ibrahim. Dan yang terakhir, Rasul bertahanus di Gua Hira. Jadi sebelum terjadi dan Rasul bermimpi berapa kali bermimpi, terus Rasul banyak menyendiri. Menyendiri ini Rasul kadang pergi 2 minggu pulang lagi, nanti pergi sebulan pulang lagi. Apa hikmah menarik? Terakhir ya, ternyata orang itu kalau sudah mendekati umur tua itu senangnya memang bermuslah. Apa itu muslah? Meninggalkan hingar-bingar dunia, ingin beribadah. Itulah kenapa masjid itu kadang banyak tua-tua. Jarang deh kayak yang muda-muda kan? Karena memang sudah tradisinya memang itu. Kalau sudah itu apa yang disebut dengan apa? Mencari kesucian batin, dan itu bagian daripada tarbiyatu mahabbatillah. Makanya nanti ada tazkiyah nafsi. Makanya kalau yang sepuh-sepuh ngajinya, Pak Ustaz saya ngajinya tazkiyah nafsi aja. Udah mau mati sebentar lagi Pak Ustaz. Begitu ya. Saya Ustaz kami ini sejarah perangnya Rasul gitu ya. Jadi memang kata pengarang ini al-wasilah ila mahabbatillah ba'dal iman bihi kasratut tafkir fi ala'illah wa ni'am. Jadi bentuk ibadah yang paling tinggi setelah dia beriman kepada Allah itu apa? Tafkir, merenung ciptaan Allah, mengambil hikmah, berkontemplasi, bertadabbur. Dan itu Rasul lakukan, itu bagian daripada. Tapi kata pengarang ini bukan berarti setelah ini kita semua beruzlah ninggalin dunia, bahaya juga. Rasul 2 minggu balik, 1 bulan balik, kan begitu. Itu adalah salah satu cara kita untuk membersihkan diri yang dikatakan sekarang dengan ilmu tasawuf. Atau dalam ilmu Taimiyah ilmu suluk tarekat. Itu bagian apa? Cara untuk membersihkan diri mengenai kehidupan dunia. Atau bahasa kita zuhud. Sering ya. Oleh zaman tabligh menggunakan kalimat khuruj, keluar. Memang seperti itu, dan itu rata-rata sudah lanjut. Walaupun nggak masuk itu. Lalu
Ini mayusama inda tasawuf inda jumhur ulama wa bil ihsan aw suluk inda Imam Ibnu Taimiyah. Tapi bukan berarti dengan mengikuti ini kita harus semuanya muslah, tidak. Ini contoh dari cara mencari mahabbatullah. Orang-orang solihin dahulu begitu, bermuslah. Imam Ghazali bermuslah, muncullah kitab Ihya Ulumuddin, kan begitu. Itu bagian daripada Rasulullah. Ada 3 hal kenapa menarik Gua Hira. Pertama, ketika Rasul naik ke Gua Hira, bagi yang sudah pernah umroh ya, yang pernah naik bersama guide-nya itu kan membutuhkan 1,5 jam ke atas, turun 1,5 jam. Dan itu tangganya sudah ada. Rasul itu nggak ada. Terus Khadijah suka mengantar makanan ke atas untuk suaminya. Umur berapa? Bisa dibayangkan berarti fisik Khadijah sangat sehat, bisa naik ke atas. Fisik Rasul juga sangat kuat, bisa naik ke atas, berdiam di atas. Bisa dibayangkan ya. Yang sudah pernah umroh kan naik. Saya berapa kali bawa jamaah itu, saya bilang, udah Pak, ke atas nanti capek. Udah kita di sini aja. Ini Ustadz yang nggak mau, atau Ustadz nggak kuat, bilang gitu kan. Oke lah, ini ke atas gitu ya. Memang luar biasa itu, karena setelah itu lagi saya nggak kuat bawa umroh aja, capek. Kadang-kadang jamaah minta ya, Ustadz yang nggak mau, atau atas nama kami kita nggak ada. Itu kan perlu lama itu Pak. Di atas belum lagi ngantri ke bawah ya. Ke bawah, menurut. Itu menunjukkan bahwa Rasul sangat kuat. Yang kedua, bahwa Rasul menyendiri karena dia mengalami fase yang disebut dengan ingin meninggalkan hinganan kehidupan dunia, tapi tidak sampai selamanya. Kadang pulang ambil bekal, pergi lagi. Nah, kemudian yang terakhir, ketika datang malaikat Jibril wahyu, itu tidak serta merta Rasul percaya. Dia ada rasa takut dan bingung. Di tengah malam dan orang dia kira itu jin. Dan Rasul diminta mengulang 3 kali, baca. Dia bisa sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwa Rasul sendiri memang tidak pernah tahu akan jadi nabi. Rasulnya tidak pernah tahu akan dia akan jadi nabi, akan dipilih. Ini menunjukkan bahwa pemilihan Rasul itu alami. Allah memilih Rasul tanpa sepengetahuannya, sehingga Rasul menjadi nabi itu karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan settingan untuk membantah bahwa Quran buatan Nabi, bahwa kisah wahyu settingan Nabi, bahwa kisah-kisah itu adalah merupakan kecerdasan Nabi. Rasul memang cerdas, tapi untuk urusan wahyu itu memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya katakan menarik, menjadi penting kita ambil kesimpulan bahwa untuk membantah tuduhan orang lain dalam Rasul itu bahwa settingan Rasul itu bukan karena settingan dia pribadi, tapi karena settingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi hal baik bagi kita. Rasul menjadi Rasul, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang lainnya. Yang bertanya, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul dari keluarga terhormat ya Pak Ustadz. Diasuh oleh Abi Talib. Ya. Apakah Sayyidina Ali juga ummi seperti Rasulullah? Nah, baik. Pertanyaannya bagus. Yang pertama, tadi ada yang terlewat, meninggalnya pamannya Abu Thalib dalam keadaan non muslim itu untuk menegaskan dakwahnya Nabi berhasil karena kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena paman. Kenapa? Buktinya pamannya dia tidak masuk Islam. Kan pamannya kan tidak Islam kan? Yang kedua, apakah Ali tidak bisa baca tulis? Ada 2 jawaban. Yang pertama, memang saat itu para sahabat memang tidak mengenal baca tulis, hanya sedikit yang paham. Termasuk tempelan kertas ketika diboykot itu kan itu ditulis bahwa memboykot Rasul selama 2 tahun kan. Itu enggak semua sahabat paham karena kan itu tulisan. Sampai nanti dimakan rayap nanti itu baru berhenti kan boykot. Itu menunjukkan bahwa para sahabat tidak semuanya tahu baca. Tapi setelah perang Badar, Rasul kan punya kebijakan mau masuk Islam atau bayar jizyah. Jizyah itu kalau yang miskin dengan cara mengajarkan 10 orang muslim atau muslim baca tulis. Maka setelah itu banyak sahabat yang bisa tahu baca tulis. Jadi kalau ditanya apakah sahabat Ali tidak tahu, sebelumnya iya, tapi dengan kebijakan itu banyak sahabat yang tahu baca tulis. Tapi Rasulullah sampai beliau aja memang tidak tahu baca tulis. Buktinya ketika Rasul membuat stempel itu dia minta Ali untuk yang menstempelkan, itulah bukti Ali tahu baca. Karena ketika stempel itu Ali tolong stempel itu. Rasul tidak begitu tahu.
Itu kira-kira jawabannya Pak. Tapi nanti debatnya coba saya rujuk lagi. Tapi yang jelas Rasul memang ummi, itu untuk membantah tuduhan Quran buatan Rasul. Sementara sahabat itu ada yang bisa, ada yang tidak. Ali termasuk yang bisa tulis karena setiap Rasul perjanjian stempelnya oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengesahkan daripada perjanjian termasuk perjanjian. Demikian Pak. Allah. Silakan ada lagi satu atau dua, boleh? Cukup ya? Baik, nanti saya berikan jawabannya kepada KM. Saya ingin sampaikan begini, bahwa kita harus terus mengkaji kisah Rasul ini, akan banyak kajian tentang Rasul ini, tapi yang perlu kita garis bawah adalah bagaimana kita dengan memahami kisah Rasul ini bisa menjawab setiap pertanyaan atau tuduhan musuh Islam tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar karena kecintaan Rasul, sementara mereka belajar karena kebencian Rasul. Fakta-fakta itu perlu kita sampaikan, tapi jangan pernah memaksakan fakta-fakta itu kepada orang yang tidak suka, karena selamanya itu tidak akan berpengaruh. Tapi perlu kita sampaikan harus supaya orang tahu bahwa Rasulullah bebas dari segala tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Dan mudah-mudahan apa yang terjadi di Prancis yang sekarang lagi ramai, Syekh Azhar menyerukan boykot, MUI juga menyerukan boykot, dan lembaga-lembaga Rasul juga menyatakan memboykot. Mudah-mudahan ini segera berakhir dan mudah-mudahan ini menjadi sinyal kepada seluruh dunia bahwa umat Islam tidak pernah mengganggu. Tapi kalau sudah hal-hal yang prinsip diganggu, maka umat Islam akan bergerak, tapi dengan cara-cara yang terhormat, dengan tidak cara-cara yang merusak. Mudah-mudahan ini menjadi doa kepada kita semua. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka yang mengenal Rasulullah SAW, dan semoga pandemi segera berakhir, dan semoga kecintaan kepada Rasul bukti kita mencintai Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya di Allah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.